Gitu. Kalau kalian nanti dari beberapa aspek ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini contohnya adalah analisis kelayakan bisnis ditinjau dari aspek ya keuangan pada kedai es boba manis gitu ya. Jadi kalian nanti silakan membuat seperti ini juga gitu ya, kalau ditinjau dari aspek keuangan. Boleh ngikutin rumus-rumusnya yang di sini. Jadi agar lebih mudah memahami ya. Jadi kita langsung menggunakan studi kasus dari jurnal ini. Sebelum kalian membuat karya ilmiah ya, seperti contoh seperti ini, misalkan tentang kedai apa gitu ya, atau warung boleh saja atau minimarket di dekat tempat kalian, atau misalkan ada kemarin tuh kafe, atau yang lebih mudah aja ya di lingkungan kalian, silakan saja coba ditinjau. Nah, kemudian dibuat narasikan seperti ini contoh-contohnya, dan juga bisa berdasarkan literatur tentang analisis kelayakan bisnis, aspek keuangan lainnya ya, tidak hanya jurnal ini, boleh dicuplik di literatur tersebut gitu ya. Nah, kemudian formatnya juga sama gitu ya, buat aja seperti ini formatnya. Kemudian ya, jangan lupa disertakan sumber-sumber gitu ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Jangan lupa disertakan sumbernya dari mana, disitasi gitu ya. Sitasi itu misalnya pasti tentu mau mengerti ya sitasi, atau ada yang nggak ngerti. Nah, seperti ini dikasih angka 1. Nah, nanti ini terkait sama daftar pustaka atau referensi kan gitu. Nah, sebelumnya kalian menganalisis jurnal ini dahulu gitu ya. Dianalisis, di resensi dulu, kemudian ini analisis judulnya tuh apa gitu kan. Oh, judulnya tentang kelayakan bisnis ditinjau dari aspek keuangan kedai es boba manis di Desa Slopen. Dibuat oleh siapa? Umar Giban Asidi gitu ya. Kemudian abstraknya berisi tentang apa saja. Nah, kemudian di sini ada kata kunci dari latar belakang, ditulis latar belakang itu apa sih yang bercerita di sini, di latar belakang tentang apa saja gitu kan. Tentang latar belakang dia mau meneliti tentang pembuatan es kedai esnya itu bagaimana, lalu masalahnya tuh biasanya ada di latar belakang, identifikasi masalah yang timbul dari aspek apa, dari usaha kedai es boba ini gitu ya. Lalu tujuannya untuk apa, tujuan penelitian juga. Lalu apa saja sih, ya ini bisa dilihat bahwa nanti yang digunakan melihat dari aspek payback period, pengembalian modal, IRR, profitability index, dan NPV-nya, net present value. Nah, kemudian ini sudah ada penelitian terdahulunya atau belum, boleh dikaji di sini. Kayak Umar, 2009 ini berarti adalah penelitian terdahulu. Kemudian kajian teoritisnya nanti juga ada. Kalian sudah pernah membuat resensi kan ya? Jadi ini seakan-akan membuat seperti resensi atau seperti apa namanya? Ya lebih ke resensi ya. Lebih ke resensi dibanding dia membuat apa tuh yang di belakang buku, halaman belakang buku. Saya agak lupa, rangkuman ya, rangkuman dari di anukan aja nih, kajian teoritis. Titik 2, apakah itu tadi apakah analisis kelayakan, kemudian apa saja ya, ini faktor-faktornya untuk apa saja. Kemudian ini juga dari aspek keuangan, apa saja yang mau dikaji, nanti ditulis, dinarasikan, diketik aja nggak apa-apa. Kemudian menurut Husin Umar ini ada metode payback period, ini apa maksudnya. Nah, ini sumber-sumbernya. Nah, ini analisis finansial untuk apa saja. Kemudian pada saat metode penelitian, dilihat metode penelitiannya ini caranya bagaimana, menggunakan data apa, metode penelitiannya secara apa, kan gitu.
ya. Oh, ini ada pengumpulan datanya. Nah, berarti nanti ditulis juga penelitiannya adalah secara kualitatif, yaitu data-data yang diambil berupa wawancara, observasi, dokumentasi, narasumber gitu ya, melalui owner dan pelanggan. Kemudian hasilnya pembahasannya juga dikaji, nama brandnya apa, pemilik itu tidak perlu ya, jadi cukup dikaji nama brand bisnis. Kemudian kedai boba ini bagaimana berdiri. Nah, kemudian dari aspek keuangan bisa di sini dilihat ya, bagaimana aspek keuangannya, apakah nanti mengalami keuntungan atau tidak. Nah, ini cara-caranya silakan dianalisis. Nah, ini dianalisis biayanya. Ya, ada perencanaan penjualan dan analisis profit. Kemudian di kesimpulan silakan ditulis juga, kemudian daftar referensinya siapa. Jadi dibuat kolom gitu ya, dibuat kolom kanan dan kiri. Jadi kalian membuat tabel, apakah terlihat ini saya membagikan line, sebentar ya, stop sharing dulu, tidak terlihat. Jadi membuat tabel. Ya, kalian insert table dalam resensi ya, kalian membuat judul dulu. Di sini adalah apa tadi ya, di sini ada judul ya, judul dari kita studi kasus ya, judulnya apa nanti di sini gitu ya, boleh kalian katakan apa ini ya, atau kita langsung kalian sebutkan gitu. Buat analisis. Ya, seperti ini ya. Judul, kemudian autor atau penulisnya siapa, nanti ditulis di sini ya. Kemudian nama jurnalnya, nama publikasinya. Kemudian nanti setelah ini ya, kalau sudah begini dia abstraknya bagaimana. Nanti dinarasikan di sini apa sih yang terkandung. Nah, kemudian di sini kita mulai dari latar belakang atau pendahuluan ya, latar belakang. Nah, nanti latar belakangnya isinya apa saja tentang di sini ada latar belakang itu pendahuluan ya, terdiri dari pendahuluannya. Kenapa sih bisa diambil dari analisis aspek keuangan ini. Kemudian di sini ada identifikasi masalah. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Bentar, biar terlihat, saya juga lihat kalian. Nah, kemudian setelah itu pendahuluan, identifikasi masalah. Ini isinya ya. Jadi di sini nanti juga ditulis di sini identifikasi masalah. Nah, gini aja. Pendahuluan, identifikasi masalah, kan ceritanya tentang masalahnya tuh apa aja sih di kedai tersebut ya, ini bla blanya. Oh, yang di kasus itu identifikasi masalahnya ini gitu kan. Kemudian setelah itu tujuan penelitian atau penulisan gitu ya, tujuan penelitian atau penulisan. Kemudian setelah itu di sini tadi ada metode
Ya, ada kajian teoritis dahulu. Ya, kajian teoritis atau kita sebut di sini adalah studi literatur. Ya. Boleh tentang apa sih di sini dibuat? Nah, tentang apakah aspek keuangan bla 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 gitu ya. Nah, berdasarkan apa rasio keuangan dan lain-lain, silakan ditambah dianu sendiri, dilihat kembali. Kemudian di sini kita lihat lagi ada peneliti terdahulu ya, boleh dimasukkan juga di sini di bagian studi literatur, atau misalkan ada di latar belakang ya dimasukkan aja di latar belakang gitu kan. Kemudian tergantung dari jurnalnya dianalisis. Kemudian tentang aspek keuangan, ya tentunya latar studi literatur tentang aspek keuangan. Kemudian metode penelitian, ya metode penelitiannya dengan tadi penelitian kualitatif gitu ya. Lalu pengambilan datanya bagaimana ya. Kemudian kalau ada rumus yang digunakan, silakan ditulis gitu ya, dituangkan di situ apa saja. Lalu maksudnya Pak, misalkan untuk NPV. Nah, NPV itu untuk apa sih gitu kan? Jabarkan di sini khususnya. Lalu hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil dan pembahasan ya. Nah, hasil pembahasan apa saja sih yang penting? Nah, otomatis kita sudah mengetahui hasil pembahasannya, nanti disesuaikan dengan di sini ada identifikasi masalah gitu kan. Nah, kemudian apalagi setelah itu kesimpulan. Apakah ada saran? Apabila ada saran, silakan berikan saran. Nah, tulis kesimpulan yang ada. Kemudian adanya referensi. Oke? Atau daftar pustaka. Silakan dipindahkan ke sini ya. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Daftar pustaka. Jelas sampai sini ya? Saya bikin seperti ini ya. Bu, ya. Izin. Kemarin kan saya sudah jadi, Bu. Tapi bukan dalam bentuk jurnal sih, Bu, lebih ke karya tulis gitu. Mungkin bisa saya share, Kak, Bu. Boleh. Ini bisa difoto dulu atau Ibu save saja ya. Jadi Ibu tahu ini tadi apa format penulisan resensi. Boleh, kemarin kita juga mau bicara ya tentang share seperti itu. Nah, ini nanti tugasnya juga kita boleh berlanjut dari apa yang kalian buat dari rasio keuangan. Ini kan berdasarkan rasio keuangan nih ya. Jadi kalian buat berdasarkan rasio keuangan. Nanti kalian lihat boleh dari yang kalian buat aja langsung gitu kan. Buat pengembalian modalnya bagaimana? Nah, apabila tidak sebentar ya, ini saya matikan dulu, nanti saya share saja ini di drive. Apabila tidak nanti di sebentar. Jadi nanti boleh kalian mengamati dari tempat lain, tapi bagusnya dari yang kalian buat gitu. Baik, Aprilian sudah ada, mau di-share sekarang, mau kita bahas sama-sama atau bagaimana? Boleh, Bu. Sebentar, boleh, Bu. Silakan di-share.
Oh iya, jangan lupa open kamera, nanti kita mau screenshot. Ya, boleh. Gimana? Prasmanan. Berbagai macam aspek. Terus, iya, di Grand City. Lalu, itu sudah ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu ada permasalahannya tidak? Nah, di sini Aprilian, agar usaha ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan diperlukan analisis kelayakan usaha. Apakah layak dijalankan atau apa? Coba ke atas lagi. Enggak, yang tadi saya mau lihat yang di bagian akhir kalimat. Nah, ini kan dari aspek hukum, lingkungan, pasar, manajemen, teknis, serta finansial. Oke, tapi dia apakah ada tujuannya gitu kan? Iya, terus ini kegiatan usahanya sudah berjalan ya? Enggak sih Bu, itu lebih ke kan kemarin Ibu bilang anu aja kayak buat apa seakan-akan gitu Bu. Oh gitu. Boleh kalau ini seakan-akan nggak apa-apa, karena kan tempatnya di Grand City. Ibu pikir benar jalan. Kalau sudah benar jalan bagus gitu. Jadi di sana kan juga ada banyak kedai-kedai gitu ya. Iya Bu. Boleh aja, boleh lanjut ke bawah. Secara tidak langsung ya kajiannya. Kemudian Ini desain studi kelayakan usahanya Bu. Konsep usaha, konsep. nama dan lokasi, target target konsumen, keunggulan kompetitif, Hmm, kemudian masuk ya, ke aspek hukum. iya, hukumnya, nomor induk, izin usaha gitu ya. Terus NPWP, ya itu kan surat-suratnya gitu ya, seakan-akan sudah ada, itu pun agak sulit kalau dari segi aspek hukum. Kemudian masuk ke Kemudian, aspek lingkungan. ya, limbah, dampak yang ditimbulkan. Aspek lingkungannya juga lihat dari faktor lingkungan di sana berkaitan dengan prospeknya menunjang nggak sih tempat kedainya di sana gitu loh. Kemudian ini studi lapangannya Bu, observasi lokasi. Ini masuk ke lingkungan juga sih bukan yang Ibu bilang tadi. Iya, masuk itu. Ini Jadi kan melihat surveinya itu hasil masuk ke ya, lingkungan. Iya, aspek segmen itu juga masuk pemasaran tapi pasar dan lingkungan. Kompetitor ini masuknya aspek ke pasar. Pasar karena persaingan kan segmentasinya. Ya kayak masyarakat itu masuk ke aspek pasar juga. Kemudian manajemen dan SDM. Ya kebutuhan tenaga kerja. Job desk-nya. Oke. Berarti total gaji semuanya ya. iya Bu. Iya, secara langsung seperti itu. Aspek coba teknis operasional berarti jam dia beroperasi. 12 jam Bu, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Peralatan-peralatannya juga ditambahkan ya harganya itu. Ada Bu Gitu. nanti di bawah. Iya, kemudian aspek pasar. Segmentasinya pekerja, mahasiswa, keluarga. Oke, penduduk di situ harus dilihat.
di daerah wilayah Grand City itu kira-kira ada berapa jumlahnya perkiraan gitu kan. Ada berapa klaster gitu kan dianggap. Mungkin ada 100 positioning. Ini untuk anunya Bu yang modal itu yang tadi Bu bilang. Modal awal. Ya, seakan-akan seperti itu ya modal awalnya, kemudian biaya operasional bulanan, proyeksi. Ya ini baru pendapatannya, baru bicara targetnya ya. Nah, BEP ini ada beberapa hitungannya gitu. Panjang lagi BEP itu. Selesai Bu. Jadi Baik, ada apa Bu? Maksud saya apa harus dibuat kayak Ibu tadi itu kan, kalau Ibu tadi kan modelnya lebih ke jurnal tadi. iya karya ilmiah, makalah. Kalau Enggak, ini kan kita membuat seakan-akan aja gitu ya. Kalau memang ada rumah makan prasmanannya nggak apa-apa juga gitu diwawancarain gitu. maksud Jadi saya nggak Bu, perlu ini BP. punya saya ini harus diubah ke kayak bentuk Ibu tadi itu jurnal, atau boleh seperti ini atau gimana? Nah ini kan tugas lain kan. Loh, ini bukan tugas yang Ibu bilang untuk anu itu Bu, yang bangun usaha. Iya benar. Tapi kan ini tugas lain dari yang aspek penulisan karya ilmiah kan beda lagi. Tapi kalau kalian mau dibuat ke jurnal yang kayak karya tulis tadi, itu silakan aja dituangkan ke situ. Tapi menggunakan analisis dari aspek keuangan secara analisis rasio saja. Gitu loh. Kalau ini kan tadi ada aspeknya macam-macam ya, ini kan keseluruhan ya. Jadi yang Ibu maksud ini gimana Bu? Saya masih ada ini beda lagi tugasnya atau gimana? Beda lagi tugasnya. Kan satu Oh, tugas itu buat dipresentasikan itu nanti keseluruhan aspek. Gitu kan. Keseluruhan aspek dari membuat kelayakan usahanya. Nah, kalau yang saya minta ini adalah tadi bagaimana April dimatikan dulu. iya Bu. Ya, kalau yang tadi kan nanti membuat di proposal, membuat dokumen kelayakan usaha. Nanti ada contohnya di pertemuan besok lah ya mungkin atau berikutnya. Nah, kalau yang ini kalian membuat sebentar. Saya kok nggak bisa share. Nah, ini membuat dari aspek keuangan, membuat karya tulis ilmiah. Beda sama yang tadi itu kita membuat laporan ke analisis kelayakannya. Kalau ini hanya dari aspek keuangan tapi tentang rasio keuangan. Saya share kembali. Jadi seperti ini. Jadi ada beberapa tugas yang nanti itu yang kamu tunjukkan itu seakan-akan membuat bikin usaha baru, mau bikin usaha apa sih gitu kan ya. Nah, seperti ini kan. Nah, itu akan dipresentasikan nanti di pertemuan ke-15. Yang tadi, yang dibuat dari seluruh aspek. Ya, dari aspek lingkungan, aspek pasar, pemasaran, aspek hukum, aspek apalagi tadi? Teknis, operasional, aspek teknologi gitu kan. Itu keseluruhan, itu dibuat makalah nanti, dibuat laporan makalah nanti akan dipresentasikan pada pertemuan ke-15. Nah, kalau yang ini adalah tugas menulis tentang analisis kelayakan bisnis seperti ini berdasarkan aspek keuangan tapi berdasarkan analisis rasio keuangan. Nah, seperti ini kan. Jadi berarti itu tugasnya yang tadi, paham ya? Jadi tugas yang tadi itu yang seperti membuat keseluruhan gitu ya dari modal, lalu kajiannya mau bikin kafe dari modal, dari lingkungan, dari apa. Nah, itu
benchmark-nya dari mana, misalkan yang kemarin saya bilang dari kedai misalkan Kopi Janji Jiwa itu kan, nah dianalisis kelayakannya bagaimana. Nah, kamu membuat kopi janji saya, apa janji hati lah gitu kan. Nah, kemudian itu patut nggak buatnya di mana. Nah, itu nanti dipresentasikan di pertemuan ke-15. Nah, kalau yang ini kita membuatnya seperti ini aja. Kalian membuat karya tulis ilmiahnya. Dari aspek keuangan hampir sama. Mau pakai yang tadi dibuat aspek keuangannya silakan. Gitu kan. Nah, ini seperti ini ada rumusnya. Rumus perkiraan pendapatan modal awal, harga penjualan, laba. Ada perhitungan di sini rasionya, payback periodnya. Kemudian ada analisis biayanya, perencanaan ya. Ya ini dibuat seperti ini dahulu. Ada laba. Nah, ini maksud saya ini membuatnya tugasnya beda lagi. Ini tugasnya dibuat nanti dikumpulkannya di pertemuan berikut. Ini pertemuan ke-11 ya. 10 apa 11. Berarti 2 minggu dibuatnya. Jadi yang 1 minggu adalah yang menarasikan tadi, yang jurnalnya di minggu berikutnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, ini untuk lanjutannya. Pertama yang mau saya tanya, untuk presentasi ini nanti apakah dibuat lagi PowerPoint atau gimana nih untuk prosedur presentasinya Bu? Biasanya kalau presentasi bagaimana? PowerPoint kan? Berarti nanti Makalah tetap jalan. Makalahnya laporan tetap jalan. Iya. Berarti ada 2 nanti Bu ya, makalahnya dengan PowerPoint-nya. Iya. Kemudian dipresentasikannya ini gimana Bu? Lewat Zoom atau gimana? Ya online. Online. Baik. Kemudian untuk ini Bu, yang tugas terbarunya ini kan tadi tentang aspek keuangan. Berarti ada 2 opsi ya, boleh ngambil contoh yang kayak tadi, maksudnya keuangan yang dibahas yang kayak misalnya tugas saya yang tadi, atau Ya, mungkin mau bahas keuangan yang baru lagi bisa juga Bu ya? boleh. Kan begini, kalau misalnya keuangan baru gitu ya, kalian membuat karya ilmiah. Nah, tadi yang saya bilang kan, kalau misalkan kalian ada warung di tempatnya atau minimarket, itu kan, atau usaha apa, bisa kan ditanyakan seperti itu, berapa sih modalnya, berapa sih labanya kan gitu kan. Atau misalkan di tempat April ada apa? April ini ngekos kah atau di mes atau gimana? Ngekos saya Bu, Di mana itu? di perumahan Bukit Siaga Indah. Iya, di situ ada kafe atau ada apa? Ada sih Bu, kafe, warung-warung juga ada. Nah, ya iya kan ada, bisa aja kan ditanyakan. Yang ditanyakan kan seputar ini kan, apa tadi? Kita mau menghitung payback period selama 3 bulan. Terus Berarti ini harus usaha asli ya Bu? iya, kalau bisa harus usaha asli. Kalau misalnya bikin usaha-usahaan boleh juga berarti? Iya, tapi kan tidak bisa masuk ke jurnal. Tidak Oh bisa ini masuk ke penulisan ini. Gitu. berarti mau dibuat seperti benar-benar jurnal ini Bu? Iya. Baik Bu. Ya. Jadi nanti jadi harus ada kutipan seperti ini. Kalau nggak salah dulu sudah pernah ya. Kalian bahasa Indonesia sama ibu atau tidak ya? Waktu itu resensi kan membuat ini ada kutipan. Kutipannya misalkan di sini Kashmir, Jakfar. Sebentar ini nge-hang. Ya, nanti di sini kan juga ada nih. Kashmir dan Jafar seperti itu. Jadi formatnya juga sama, ada kesimpulan gitu kan. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Boleh kan ini kan berdasarkan wawancara aja. Boleh berdasarkan wawancara hasil pembahasan, metode penelitiannya dengan cara apa. Jadi ini sama, formatnya sama. Yaitu ada latar belakang atau pendahuluan, ada abstrak dalam bahasa Inggris, ada abstrak dalam bahasa lain. Nanti harus ada lokasinya di mana ya.
boleh dimasukkan lokasinya. Jadi misalkan tetangga nih dia ada jual apa sih, keripik ya, kan ada kan ya yang jualan makanan atau makanan-makanan frozen gitu ya, itu kan juga banyak ya. Atau bisa juga ya apa ya yang dekat-dekat atau di tempatnya bagus, ada apa bagus atau Rafli. Bagus, suaranya kecil sekali ya. Iya. Pedagang apa? Iya, terus? Iya, kan di daerah mana bagus? Iya kan, Bapak kan biasanya kan sewa tempat ya, atau rumah langsung. Ya nggak apa-apa. Nah berarti nanti kan dimasukkan modalnya sewa kan, bagus. Nggak apa-apa kan nama terang bulannya terang bulan siapa, apa gitu, ada namanya kan. Lalu masuk di Gojek atau enggak, ya itu aja dianalisis, nggak apa-apa. Boleh aja. Malah bagus kalau memang sudah ada benar gitu kan. Karena kan memang nanti mau saya nilai kalau memang itu memang benar-benar ada usahanya, nanti kita akan cari jurnal yang akan disesuaikan, dipublishkan, dimasukkan jurnal. Seperti itu. Ada lagi bertanya, Dita. Lagi di mana ini? Dita Mungkin Lembur? nanti bisa di-share Bu ya, contoh jurnal yang Ibu share ini. Iya, pastinya. Karena kan tadi mau di analisis dulu kan? Iya, baik Bu. Ya, termasuk word-nya tadi yang Ibu ketik-ketik itu kan? Pasti kan tadi belum ada yang mau screenshot atau foto. Jadi mau nggak mau pasti Ibu share, ya kan? Itu ya. Jadi ini nanti jadi paduan. Ini saya ambil dari yang paling mudah. Jadi hanya payback period. Belum NPV dan IRR. Tapi nanti saya nyarikan lagi ada 2. Jadi nanti kalian bisa tahu bahwa tujuannya untuk apa pada rasio, pada analisis kelayakan untuk aspek keuangan itu tidak hanya payback period, tapi juga kita menghitung ada yang namanya IRR, internal rate return ya, pengembalian juga. Kemudian ada yang namanya NPV, net present value, gitu ya. Boleh diikutin salah satu jurnal, mau yang ini atau nanti yang satunya. Itu saja. Saya stop sharing dulu. Ada yang mau ditanyakan, Dita? Ini siapa yang baru masuk? Sebentar, saya kenalkan temannya Rian. Masuk terus tadi siapa, kayaknya ada Ega ya? Tidak, Rian aja yang masuk ya. Bentar saya stop sharing dulu karena dia agak error. Termasuk nanti proposal studi kelayakan nanti akan saya sharing juga. Nah ini ada quick ratio, ada rumus-rumus ya. Cuman ini hanya ada ini saya mau mencarikan kalian yang langsung contoh. Nanti saya carikan. Sebentar. Nah, mungkin ada lagi tambahan, Rafli? Ada yang mau dibicarakan bagaimana, Rafli? Aman Bu. Oke, udah paham. Ada Bu. Mungkin itu tugasnya itu berarti berapa ya Bu? Total 2 ya? 3? Tugasnya 3. Kalau tugas yang satunya itu makalah sampai dari awal sampai akhir itu memang ada tugas gitu kan ya. Iya, itu memang tugas wajib. Jadi membuat kelayakan usaha, menganalisis dari faktor keseluruhan. Sebenarnya kalau misalkan bagus nih
Bagus kan tadi Bapak udah punya usaha gitu ya, Bagus ya? Ya kan? Jadi nanti bisa Bagus dari segi aspek hukum ya, karena perusahaan perorangan masih UMKM, jadi tidak perlu mengurus izin yang terlalu rumit kan, berarti kan izinnya hanya izin RT RW aja kan ya, dan lingkungan kan, itu aja gitu kan. Di situ diterangkannya seperti itu, dan juga aspek lingkungannya tuh bagaimana. Jadi membuat makalahnya ya tentang kajian itu saja, apa namanya, martabak apa misalkan namanya gitu kan, terang bulan apa, seperti itu. Oke, baik Bu. Bu, itu kan belum ada tempat pengumpulannya ya Bu ya. Mungkin bisa diinfoin tugasnya buat tempat pengumpulan di Classroom. Iya, nanti ada tempat Mungkin bisa pengumpulan. dijadikan satu aja Bu, atau gimana? Kenapa? Mungkin apa bisa dijadikan satu aja Bu tempat pengumpulan? Tidak dijadikan satu karena nilainya berbeda. Iya. Tiap tugas gitu ya. Siapa tahu nanti kalau jadikan satu kan bagaimana dipukul sama rata, nggak bisa. Nanti kalau yang satunya ternyata nilainya 75, yang satunya 90, kan nggak bisa disamakan kan. Iya. Kan dijumlah dibagi juga kan enggak, jadi kecil kan gitu. Iya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus. Sudah cukup? Raffi? Aman Bu. Rian? Ketinggalan Rian. Tidak ada. Baik, kalau gitu sehari ini saya sudahi, karena hari ini tentang analisisnya membahas tentang kelayakan saja ya, analisis dari usaha. Nanti ke depannya kita membahas analisis hal lainnya, analisis kelayakan hal lainnya, mungkin di bidang perawatan mesin kah, atau di bidang manufaktur gas dan lain-lain ya. Analisis kelayakan dari pengujian apa yang berkaitan dengan material itu juga termasuk analisis kelayakan gitu kan. Pengetesan mesin-mesin termasuk analisis kelayakan. Tapi analisis kelayakan di sini lebih ke fokus kepada studi kelayakan usaha. Gitu. April, ada lagi yang ditanyakan? Cukup Bu. Open kamera semuanya, saya mau screenshot sebelum selesai, nanti saya absen. Yang hadir berarti sekarang tadi 3, hari ini ada kemajuan, ada 5 orang yang hadir. Oh, ternyata Rian menyimak. Eganya mana? Belum ada ya. Dita mungkin lagi sibuk ya. Oh, Dita tidak sibuk kok, lagi ngapain itu Dita? Baik, kita ya screenshot dulu 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebentar, sekali lagi, tunggu. Ternyata nggak bisa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. April serius sekali. Atau sudah ngantuk? Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.